Bang, Siap. perkenalkan kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Medan dari jurusan Gizi ingin mewawancara Abang. Apakah Abang bersedia? Ya, saya sedia. Sebelumnya, saya boleh tahu nama Abang siapa? Nama saya No. Oke. Kira-kira Bang, usaha ini terdiri dari sejak kapan Bang? Kalau usaha ini sendiri sih berdiri lebih kurang dari tahun 1979. Kalau boleh tahu Bang, beroperasinya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau menurut SOP-nya sih pabrik ini tuh beroperasi mulai dari jam 5.30 sampai jam 5 sore. Oke. Jadi Bang, apa saja sih bahan yang diperlukan dalam pembuatan bika Ambon dan bagaimana proses pembuatannya? Ya kalau untuk bahan dalam proses pembuatan bika Ambon itu sendiri kita di sini gunakan kayak ada santan, terus daun pandan, daun jeruk, telur, gula. Di sini kita pakai air kelapa. Kalau di sini kita pakai air kelapa dan tepung tapioka dan nggak lupa juga untuk fermentasinya kita pakai di sini ada ragi instan. Dan kalau untuk proses pembuatannya sendiri itu sih kita pertama kita masak dulu santan dan daun jeruk sama daun pandan itu kita masak sampai matang. Setelah udah matang, kita dinginkan baru kita masukin tapioka itu sendiri, tepung tapioka. Setelah itu baru kita masukin baru itu kita mix pakai mixer. Setelah campur semua baru masukin air kelapa dan itu setelah itu udah kita biarkan, kita diamkan dulu. Setelah itu baru kita masukin ragi instan itu sendiri. Lalu Bang, tadi kan Abang bilang ada proses fermentasi. Iya. Nah, dalam proses, mengapa harus ada proses fermentasi itu dan berapa lama prosesnya Bang? Kalau proses fermentasi itu difungsikan untuk bika Ambon itu sendiri biar dia nanti hasilnya jadi lebih bagus, pengembangannya juga lebih bagus dan untuk rasanya juga lebih 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 dapat ya. Kalau untuk proses fermentasi itu sendiri sih kita butuhkan lebih kurang 8 jam. Oke Bang, dan dalam sehari itu berapa banyak bika Ambon yang dapat dihasilkan Bang, dalam satu hari? Kalau untuk dalam sehari itu relatif ya, tapi kita bisa lebih kurang itu hampir 80 sampai 100 pieces lah per hari. Kira-kira Bang, dari hasil pembuatan bika Ambon ada nggak yang gagal atau cacat gitu? Kendalanya. Ya. Kalau kendala sih pasti ada. Kalau yang ngebuat bika Ambon itu gagal sendiri sih pasti ada ya. Salah satunya itu mulai dari kekentalan santan. Kadang santan itu terlalu encer juga itu bisa ngebuat gagal. Dan kalau misalkan terlalu kental itu juga bisa ngebuat gagal. Terus kayak fermentasi itu sendiri kan tadi lebih kurang 8 jam. Dan kalau misalkan kurang dari itu juga hasilnya juga kurang maksimal. Jadi Bang, setelah bika Ambon diproduksi, berapa lama sih Bang bika Ambon bisa bertahan di suhu ruangan? Kalau untuk suhu ruang sih bika Ambon lebih kurang bisa 3 hari sih, 3 hari. Uh, Hasil dari bika Ambon tersebut ini dikirim kemana aja Bang? Kalau kebetulan kalau kita sih punya ada beberapa outlet untuk kita sendiri ya. Jadi setelah bika Ambon itu matang, kita drop ke outlet kita sendiri. Gitu. Jadi gini Bang, kan tadi Abang bilang itu 1 sampai 3 hari bertahan di suhu ruangan. Itu di suhu ruang. Jadi kalau di dalam kulkas dia tahan berapa lama? Kalau di dalam kulkas itu lebih kurang bisa sampai seminggu sih. Bisa sampai seminggu. Dan cara kita itu dipanaskan atau gimana? Dan kalau udah dalam kulkas pasti teksturnya dia pasti berubah ya. Untuk ngebalikin tekstur ya bisa kita panaskan, kita kukus, bisa masuk ke dalam rice cooker aja nanti tekstur bakal balik seperti semula. Gitu. Terima kasih Bang, kami ucapkan atas waktu yang sudah diluangkan bagi kami. Oke. Sekian video wawancara kami, terima kasih.